Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Polisi menetapkan sopir minibus sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan maut di Desa Nongan, Karangasem. Petugas Dinas Pertanian Gianyar melakukan vaksinasi rabies terhadap anjing peliharaan maupun liar di 6 Banjar, Desa Keramas. Berwisata ke air terjun Gerudugan di Desa Jahembangli yang belum banyak dikenal orang. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli sejauh ini sudah menerima beberapa logistik untuk pemilihan umum berupa bilik suara, segel, tinta, segel sampul, dan ATK. Keseluruhan logistik saat ini sudah disimpan di gudang logistik pemilu di Kabupaten Bangli di LC Uma Bukal Bangli, dan KPU Bangli menjamin seluruh logistik pemilu aman karena sudah melewati pengecekan. Perinciannya yakni sekitar 3.200 bilik suara, 1.600 tinta termasuk cadangan, dan segel sebanyak 77.000. Seluruh logistik akan didistribusikan ke sekitar 790 TPS di 5 dapil di Kabupaten Bangli. KPU Bangli saat ini masih menunggu logistik lainnya seperti surat suara dan formulir rekapitulasi. Logistik yang sudah datang pertama baru ada bilik, kemudian segel, tinta, kemudian segel sampul, ATK juga sudah datang. Ya, kata yang rusak. Logistik yang datang sementara dalam posisi aman, semuanya sesuai dengan kebutuhan. Komandan Korem 163 Wirasatya Brigjen TNI Agus Muklis Latif sekali lagi menegaskan agar seluruh jajaran TNI di Kodim 1626 Bangli menjaga netralitas dalam pemilu mendatang. Ia mengatakan TNI harus berdiri di atas kepentingan nasional, bukan kepentingan partai politik atau kelompok tertentu. Depan kan kita menghadapi tahun politik, sehingga kita memastikan menyampaikan kepada anggota tentang netralitas TNI khususnya sesuai dengan arahan pimpinan. Aturannya ada rambu-rambunya. Rambu-rambunya itu bahwa kita tidak boleh dan sebagainya, apalagi kan kita tidak boleh berpose foto apa segala kan. Kita kan posenya kan yang macam-macam, ada yang gini nanti kita disangkain dan sebagainya. Dan Rem 163 Brigjen TNI Agus Muklis Latif Senin lalu melakukan kunjungan kerja ke Kodim 1626 di Kabupaten Bangli. Dan Rem bertemu langsung dengan seluruh anggota dan mengingatkan tugas pokok TNI sesuai dengan arahan pimpinan pusat. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Perajin di Kabupaten Gianyar sudah lama dikenal kreatif membuat patung atau ukiran berbahan kayu. Karya mereka banyak peminatnya, khususnya wisatawan mancanegara. Salah satu patung kayu yang banyak peminatnya adalah patung mungil berkarakter gorila atau monyet yang dipahat dari kayu suar. Salah satu perajinnya adalah Made Jejer. Kepandaiannya memahat menghasilkan patung unik yang banyak dibeli wisatawan. Kami memilih usaha ini karena kami kepingin monyet ini namanya, patung gorila. Kami tersentuh hati kami untuk membuat jenis-jenis yang primitif seperti ini gitu. Langsung bisa jalan juga lancar gitu. Bila diamati, patung-patung ini terkesan karya seni dari suku primitif karena polos tanpa warna. Namun justru karakter seperti ini banyak peminatnya dari wisatawan asing. Made Jejer membuat berbagai bentuk dan ukuran dan sebagian disesuaikan dengan pesanan pembeli. Pesanannya
biasanya pesanan sekali-kali ada, kalau tidak kami biasanya pameran ke hotel, langsung tamunya looking at the monkeys kan, di Balinese Night Market. Kalau ke mancanegara sudah kemana ini terkirim? Ke mancanegara, tamu berbagai jenis sudah ada yang beli, tapi kami belum siap di WA apapun itu, tidak menerima pesanan. Tamu Jerman, tamu Australia, banyak yang beli, Kanada juga. Ukurannya kurang lebih ini ada yang berukuran 25 cm kali 15 cm, ya tergantung kemauan kita untuk bikinnya gitu. Imade Jejer dan perajin patung gorila dan monyet saat ini patut bersyukur. Banyak wisatawan yang berminat membeli karya mereka. Tinggal bagaimana para perajin mempertahankan kualitas. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Perajin seni di Desa Batuan Gianyar harus kreatif untuk bertahan hidup dan mempertahankan citra Desa Batuan sebagai gudang para seniman di Bali. Tidak heran kerajinan di Desa Batuan kini sudah menjadi industri dan tulang punggung ekonomi. Semisal kerajinan topeng barong. Perajin di Desa Batuan umumnya banyak menggeluti kerajinan ini karena pasarnya jelas dan cukup luas. Iketut Warte misalnya, sejak lama ia membuat topeng barong untuk anak-anak. Bahkan sejak pandemi menerpa, usahanya berjalan baik hingga kini. Padahal waktu itu tidak sedikit industri kerajinan yang gulung tikar. Habis COVID itu peminat anak-anak itu kebanyakan ke barong-barong mini untuk bermain. Minatnya ini kalau sudah punya barang kita pasarkan di pasar, nanti orang-orang di Tabanan, di lain-lain di Kuta itu dia membeli untuk keperluan turis juga, itu bisa juga gitu. Jadi Bapak ini melayani para penjual juga Pak ini? Oh iya. Kalau orang pesan paling-paling orang 20 biji ada, 10 biji ada gitu. Satu topeng itu kalau satu hari itu bisa kita dapat 2. Nanti kalau kita kumpulkan, kalau nyari banyak paling-paling kita nyari waktu 1 bulan gitu jadi. Biasanya selain anak-anak, topeng barong karya Warte dan perajin di Desa Batuan diborong pedagang barang-barang seni yang kemudian menjualnya kembali di daerah wisata seperti Kuta, Badung, dan Tabanan. Proses pembuatan antara 1 hari hingga 1 bulan untuk beberapa topeng barong sesuai pesanan. Dan harganya berkisar Rp80.000 hingga Rp150.000 per topeng. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Bali banyak memiliki tempat wisata tersembunyi yang masih jarang dikunjungi wisatawan. Salah satunya adalah air terjun Grudugan di Pondokan Panglan, Desa Jahem, Bangli, belum banyak dikenal orang. Sejak setahun yang lalu, air terjun Grudugan sudah mulai dikelola dengan baik dan wisatawan sudah mulai datang walaupun jumlahnya tidak banyak. Bahkan tiket masuk seikhlasnya dari wisatawan. Dari bongkahan batu, Anda akan masuk ke dalam sebanyak 100 meter. Dengan di sisinya ada tebing yang sangat tinggi. Anda akan baru ketemu dengan air terjun kami yang di pusatnya. Menariknya, wisatawan yang berkunjung ke lokasi ini harus melewati anak tangga serta lorong dikelilingi tebing batu untuk mencapai air terjun Grudugan. Tentu ini pengalaman menarik bagi mereka yang menyenangi petualangan. Air terjun Grudugan sendiri tingginya sekitar 12 meter. Airnya masih jernih dan bersih. Sayangnya jalan ke lokasi ini sudah lama rusak sehingga bisa jadi biro perjalanan enggan menawarkan ke wisatawan. Harapan kami untuk kedepannya, semoga tempat ini bisa dikenal lebih banyak orang,
atau membantu akses di atas biar lebih bagus dan mampu meningkatkan perekonomian kami di sini. Pengelola air terjun Canyon Grudugan berencana akan terus memperbaiki tempat wisata ini, khususnya memperbaiki sarana pendukung sehingga bisa menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli.